A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan belajar ya tentang banyak hal untuk kemudian kita jadikan sebagai pelajaran atau hikmah ya, kita ambil hikmahnya untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita kemudian benar-benar menjadi muslim yang tangguh ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini ya, saya akan mengangkat satu tema, yaitu tentang tuntunan syariat di dalam memuliakan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih membahas rangkaian tentang bagaimana menjadi manusia terbaik ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjadi manusia yang mendatangkan manfaat bagi orang lain gitu ya. Nah, di dalam Islam ya, kalau bab kebaikan ya, perintah berbuat baik, jangankan kepada sesama manusia, kepada makhluk selain manusia pun Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW untuk berbuat baik ya, berbuat ihsan. Karena yang kemudian di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-107 ya, ini surah yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus Muhammad melainkan agar engkau menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu turun ke alam dunia dengan membawa rahmah ya. Rahmah di sini bisa dimaknai sebagai kasih sayang. Kasih sayang itu kan identik dengan kebaikan. Artinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sumber kebaikan. Kemanapun Nabi Muhammad dihadapkan, kepada manusia, kepada selain manusia, kan ada juga makhluk Allah selain manusia, yang beliau kedepankan, yang beliau tebarkan, yang beliau berikan adalah rahmah, kasih sayang, kebaikan. Sehingga kemudian kalau kita lihat di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ya, kita bisa saksikan bagaimana Nabi Muhammad SAW begitu pengasih ya, begitu penyayang kepada siapapun, bahkan kepada apapun ya. Tidak hanya kepada manusia ya, yaitu kepada sahabatnya, bahkan kepada orang kafir ya, Rasulullah itu mengedepankan sifat rahmah ya, kasih sayang ya. Ini kalau kita bacalah sirah nabawiyah ya, dari ketika Nabi Muhammad SAW diutus ya menjadi seorang Rasul sampai wafatnya, itu menunjukkan betapa Nabi Muhammad mengharapkan seluruh manusia yang bertemu dengan dia itu masuk surga.
Beliau mengharapkan manusia ini semuanya masuk surga, umatnya beliau ini masuk surga, gak ada yang kafir gitu. Kayak kan ada ayat yang menyebutkan ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul ya, azizun 'alaihi ma anittum, amat berat ya baginya penderitaan yang kamu rasakan. Nabi Muhammad itu begitu berharap kita umatnya masuk ke dalam surga, karena memang neraka itu ya, sebagaimana yang telah beliau saksikan ya, beliau kan waktu Isra Mi'raj kan melihat ya bagaimana keadaan penduduk neraka. Itu luar biasa, itu kan bukan hal yang bisa ditolerir gitu ya. Walaupun sebentar masuk neraka itu satu tempat yang luar biasa menyakitkan. Dan beliau tidak menginginkan manusia yang menjadi umatnya masuk ke situ gitu kan. Dibenamkan ke dalam neraka. Makanya Rasulullah itu dakwahnya merangkul ya, siapa saja. Nabi Muhammad itu merangkul mereka. Dan itu yang kemudian harus menjadi kesadaran kita ya. Janganlah kemudian kita menghadapkan permusuhan, kebencian kepada sesama manusia walaupun dia beda agama. Selagi mereka tidak melakukan pelanggaran ya, maka tidak ada alasan ya, pelanggaran dalam artian pelanggaran hukum-hukum kemanusiaan gitu ya. Kalau babnya dia punya keyakinan dia ibadah kepada apa itu serah dia, tapi selagi dia tidak melanggar hukum-hukum kemanusiaan ya, tidak menyakiti orang lain ya, tidak mengganggu orang lain itu kan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian tidak mengedepankan rahmah ya, mengedepankan kebaikan kepada mereka. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, dalam riwayat beliau punya sahabat dari golongan ahlul kitab ya, orang-orang Yahudi yang sebetulnya tidak menerima juga risalah Nabi Muhammad, tetapi Rasulullah memuliakannya ya, tetap bergaul dengan baik gitu ya. Bahkan Nabi Muhammad itu kalau ada jenazah lewat, sekalipun itu jenazahnya orang Yahudi gitu ya, mau dikuburin gitu ya, Rasulullah itu kalau lagi ada majelis beliau akan berdiri menghormati lewatnya di jenazah yang dibawa oleh orang Yahudi. Betapa Rasulullah memuliakan manusia. Makanya aneh kalau ada umat ya, ada orang yang mengaku umat Nabi Muhammad tapi kemudian jangankan kepada orang kafir ya, pada sesama muslim aja yang dikedepankan kebencian, yang dikedepankan kesombongan, yang merasa paling benar, merasa paling nyunah gitu ya, sehingga kemudian melecehkan orang lain. Nah ini saya bingung ya, kemana arahnya? Nabi Muhammad saja tidak merasa kemudian paling baik, paling mulia. Ya kita akui kemuliaan beliau, tapi beliau tidak kemudian ya bertingkah dengan menunjukkan dirinya paling mulia. Bahkan Rasulullah itu ya, kalau beliau datang sahabat lagi duduk, kalau sahabat berdiri beliau risih. Jangan berdiri kalian ini, sebagaimana orang-orang di sana di Persia menyebut Kisra itu. Ya, beliau risih ya, ketika ada sahabatnya memuliakan sedemikian rupa. Itu sisi bagaimana tawadhu'nya, rendah hatinya Rasulullah Muhammad SAW. Maka dalam hal ini sahabat yang dirahmati Allah ya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW ya, selain kita juga memuliakan sesama manusia ya, terlebih dia adalah seorang muslim ya, sama-sama muslim ya, umatnya Nabi Muhammad juga kemudian mengedepankan kebaikan, mengedepankan rahmah, mengedepankan ihsan kepada makhluk Allah yang lain ya, ini di bagian dari syariat ya. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh ya, terkait hal itu. Nanti di akhir kita akan lihat kenapa kemudian Islam mensyariatkan kita juga harus berbuat baik ya kepada ya, makhluk Allah selain manusia ya. Yang zahir yang kita lihat ya kepada hewan, ya, tanaman itu ya. Itu yang kita lihat begitu kan.
Ada juga abikeji ya, kepada jin. Jin juga makhluk Allah begitu kan. Ya, kalau memang bisa dilihat ya, ada juga ya katanya orang yang bisa ngelihat ya. Kalau bisa ngelihat, bisa berkomunikasi ya tetap dikedepankan ihsan. Ya, Rasulullah juga dulu ketika bertemu dengan sekelompok bangsa jin ya, Rasulullah yang mengedepankan ihsan, ya, mengajarkan kepada mereka Al-Quran juga itu kan. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ya harus begitu juga ya, kepada makhluk Allah ya, yang Allah ciptakan untuk kita kedepankan ihsan. Kita kedepankan rahmah, sifat baik. Dan ini menjadi ciri dari agama Islam. Agama Islam adalah agama kasih, agama rahmah, agama damai. Ya, itu kan. Kalau ada orang kemudian yang membuat rusuh di atas nama agama, itu oknum. Karena sejatinya ajaran Islam sendiri tidak seperti itu. Islam adalah agama yang penuh rahmah. Maka dalam hal ini ya banyak ya, contoh-contoh ya, yang bisa kita teladani dan menjadi dalil utama bagaimana Rasulullah SAW ya, mengajarkan, memerintahkan kepada kita umatnya untuk kemudian juga memuliakan ya, dalam artian di sini maksudnya tidak menyakiti, tetapi kemudian mengasihi ya, memberikan pertolongan kepada selain manusia juga, yaitu kepada makhluk Allah yang lain ya, bisa hewan, bisa tumbuhan. Ya, dalam sejarah ketika ada ekspedisi ya, menyerbu pemukiman orang-orang Yahudi kalau nggak salah ya, itu Rasulullah memerintahkan jangan menebang pohon sembarangan. Jadi pohon itu kalau dirasa nggak perlu ditebang dalam konteks untuk memudahkan strategi perang, jangan ditebang. Nah, itu jangan ditebang, biarkan saja. Jadi, kepada tanaman pun Rasulullah menghargai gitu kan, mengedepankan sifat rahmah, kasih sayang. Bahkan dalam satu riwayat ya, Rasulullah SAW pernah menggambarkan bagaimana pentingnya ya, kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada makhluk Allah yang lain. Ya, disebutkan di dalam kitabnya Imam Bukhari ya, di dalam pembahasan di dalam kitab Adabul Mufrad ya, dengan judul Babur Rahmatil Bahaim ya, atau bab mengasihi dan menyayangi hewan. Di dalam hadis hadis ini disebutkan ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulu yamshi bi tariqin tadda alaihil atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhasu ya'kulu sarra minal atas faqala rajul laqad balagha hadzal kalb minal atas mislu alladhi kana balagha bi fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu thumma amsakahu bifihi fasaqal kalbu fasakarallahu lahu faghafaralah. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaim ajran faqala na'am fi kulli dhatin kabidin ratbatin ajr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ya, satu ketika ada seorang laki-laki sedang berjalan di satu jalan ya, dan dia sangat kehausan sekali. Bitorikin istaddat alaihil atasu ya, dia betul-betul haus ya. Lalu kemudian dia mendapati sebuah sumur.
Maka segera dia turun ke sumur itu dan minum ya, darinya. Kemudian ketika dia keluar dari sumur, kata Rasulullah, tiba-tiba dia melihat ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya sambil menjilati tanah karena kehausan. Kalau di Arab itu kan sumber air itu kadang-kadang sampai ke lembah ya, ada lembah batu gitu ya, agak curam ya, kebanyakan curam. Jadi untuk minum itu diturun ke bawah itu, bersusah payah. Nah, jadi anjing juga kalau mau minum itu bukannya gampang itu. Ya, nggak kayak orang kan, kalau kita kan punya jari bisa megang gitu. Kalau binatang seperti anjing dalam hadis ini kan nggak bisa. Ya. Maka ketika kemudian laki-laki ini naik ke atas, ya tiba-tiba dia seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya sambil menjilati tanah karena kehausan. Lalu kemudian laki-laki ini berkata, sesungguhnya anjing ini telah menderita kehausan seperti yang pernah aku rasakan tadi. Lalu kemudian dia turun kembali ke sumber air, kemudian dipenuhi sepatunya. Ya. Kalau orang Arab kan, orang dulu kan sepatu dari kulit ya, jadi kedap air gitu ya. Lalu kemudian dibawanya ke atas, setelah itu dia keluar ya, keluar dari sumur sambil menggigit sepatunya itu dengan mulutnya, karena di sini megang ini gitu ya, sepatunya di sini yang isinya air. Lalu kemudian dia sampai di atas, ya, kemudian dia minumkan kepada anjing itu, maka Allah bersyukur kepadanya, dalam artian Allah memuji ya kebaikan orang ini dan mengampuni dosanya. Kata Rasulullah SAW ini dalam kalimatnya, fasakarallahu lahu faghafara lahu, maka Allah bersyukur ya baginya, faghafara lahu, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, qalu ya, lalu kemudian para sahabat yang mendengarkan kisah Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran, ya, wahai Rasulullah, sungguhkah atau benarkah kita akan mendapatkan pahala apabila kita berbuat baik kepada binatang? Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, ya betul gitu kan. Pada setiap makhluk hidup apabila kamu berbuat kebaikan kepadanya, maka kamu akan mendapatkan pahala. Ya, jadi Allah itu merahmati kaum muslimin dengan kebaikan kepada siapapun, ya, bahkan kepada binatang pun. Ya, itu menjadi sebab diampuni dosa kita, dan kemudian kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau di kota-kota ya itu kan banyak, kalau di kampung jelas lagi ada binatang ternak itu kan, sapi, kambing, ayam gitu kan. Maka sesungguhnya ya berternak itu ya kalau di kampung ya itu juga menjadi sumber pahala ya. Dengan itu kemudian Allah mengampuni dosa kita ya, mengampuni dosa para peternak. Dan kemudian memberikan pahala atas kebaikan kan, memberi makan ya, memberikan tempat tinggal. Kalau saya perhatikan kadang-kadang kalau yang beternak kambing kambing etawa yang besar itu kandangnya harus bersih gitu ya. Dibuat senyaman mungkin sehingga sehat gitu kan. Itu upaya itu tidak sia-sia di sisi Allah, kata Rasulullah SAW. Kita juga bisa mendapatkan pahala ya dan ampunan dari Allah atas kebaikan yang kita berikan kepada binatang, kepada hewan. Ya. Kucingnya kalau di rumah itu kan, itu ada yang piala kucing, kita siapin kandangnya. Ya, kadang-kadang dia beli makanan, ada yang beli pasir gitu ya, supaya kemudian kalau di rumah tidak buang air sembarangan gitu ya. Soalnya kalau dibiarin keluar, khawatir kalau di luar kena virus ya. Itu kadang-kadang ada juga orang yang kadang-kadang naruh racun tikus gitu kan, buat tikus tapi kemudian dimakan kucing gitu kan. Makanya kemudian kan kalau yang piara kucing itu nggak mau kucingnya keluar gitu kan, bukan apa-apa karena itu tadi. Maka disediakanlah tempat pasirnya itu kan. Itu kan kebaikan. Maka kalau merujuk kepada hadis ini ya sebagaimana yang Rasulullah katakan ya, fi kulli dzatin kabidin ratbatin ajrun. Ya, bagi setiap makhluk hidup ya yang apabila kamu berbuat baik kepadanya maka kamu akan mendapatkan pahala.
yang pelihara burung gitu kan, dimandiin, kan kebaikan itu ya. Kemudian dikasih makan. Nah, lebih bagus lagi kemudian kalau dikasih pasangan itu ya. Dan kandangnya yang besar gitu. Saya termasuk orang yang nggak suka dengan konsep piara burung kandangnya kecil gitu kan. Begitu sendiri lagi nggak ada teman ya. Bayangkan kita kalau digituin kan sedih juga. Kalau ada pasangan masih penting deh gitu ya. Kayak Ustadz Abdul Somad itu menyarankan begitu kan ya, kalau mau piara burung kasihlah pasangan gitu kan ya, menyempurnakan kebaikan gitu. Sampai seperti itu ya, di dalam hadis yang lain juga disebutkan ya dari Anas bin Malik ya, disebutkan di sini An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin gharasa gharsan fa akala minhu insanun aw dabbatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang muslim pun yang menanam sebuah tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh manusia atau binatang, melainkan dia mendapatkan pahala sedekah ya, dengannya. Ya, nanam padi, ya, kemudian ada hama, ya, hamanya burung, kadang burung pipit gitu kan. Kemudian atau juga apalah ya, kalau buah ya kadang hamanya monyet gitu ya. Saya pernah ketemu itu di daerah Ciawi ya. Ada petani di atas perbukitan nanam timun gitu kan. Saya tanya, ini hamanya apa Pak? Hamanya monyet gitu. Jadi kadang-kadang segerombol monyet itu datang gitu. Ya memanen timun, kadang timunnya masih muda-muda. Terus diapain tuh? Udah biarin aja deh gitu. Kalau kita usir galakan dia gitu ya. Ya seikhlasin aja. Nah itu jadi sedekah. Ya. Dan biasanya binatang pun ya, kalau kita hamba Allah yang taat gitu ya, artinya kita tidak lupa mengeluarkan zakat ya, zakat tanaman, zakat pertanian yang kita hasilkan. Itu kalaupun ada hewan-hewan hama gitu, mereka nggak akan ngerusak. Ya, hanya menambah kebaikan aja, artinya kita nggak akan rugi ya. Jadi kalau ada kasus-kasus ya gagal panen atau kemudian tiba-tiba begini begitu sehingga rugi. Kalau saya ya analisanya adalah ya karena nggak dibayar zakatnya itu. Kalau zakatnya dibayar, biasa kita membayar zakat, ya, pertanian kita nggak akan rugi. Karena Allah yang kemudian menjaga. Termasuklah hama-hama itu kan, kalaupun ada burung 1-2 nggak akan bikin rugi lah. Ya, ada monyet, ada apa, misalnya kalau di hutan orang ada babi hutan itu ya. Ya, mereka juga tahu, mereka kan makhluk Allah ya. Mereka lebih takut sama Tuhan daripada sama kita itu ya. Nah, ini yang kemudian kita harus paham. Satu ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, dari Sahal bin Hanzalah ya, Hanzaliyah ya. An Sahal bin Hanzaliyah qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'irin qad lahiqa zahrahu bi batnihi faqala ittaqullaha fi hadhihi al-bahaim. Ittaqullaha fi hadhil bahaimil mu'jamah ya. Farkabuha salihatan wakiluha salihatan. Dari Sahal bin Hanzalah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seekor unta yang punggungnya telah merapat ke perutnya. Jadi saking beratnya itu ya, punggung beban yang dipikulnya itu sampai seperti itu. Maka kemudian Rasulullah bersabda, takutlah kamu kepada Allah terhadap binatang-binatang ini yang tidak dapat berbicara kepada kalian. Dia kan nggak bisa komplain binatang itu ya. Nah, Rasulullah katakan apa? Naikilah dia dengan baik ya. Dan kalau tidak dikendarai maka biarkanlah dia istirahat dengan baik. Di samping ngelihat unta yang kelebihan beban pun Rasulullah sampai merasa risih ya. Merasa khawatir dan kemudian memberikan peringatan kepada para pemiliknya.
Pernah satu ketika Rasulullah di dalam hadis yang lain juga disebutkan, Rasulullah lewat satu tempat ada unta diikat di pagi hari. Kemudian siang harinya Rasulullah lewat masih diikat juga. Rasulullah kemudian panggil sahabat, ini siapa yang punya? Takutlah kepada Allah itu kan. Biarkan dia lepas cari makan begitu, diikat nggak bisa kemana-mana gitu kan seharian, sampai begitu. Jadi rasa kasih Rasulullah sampai seperti itu. Yang ngelihat binatang diperlakukan semena-mena pun Rasulullah nggak suka. Ya. Apa sih kalau bahasa kita ya, nggak tegaan gitu ya. Maka Rasulullah kemudian menegur. Ya. Pernah juga ya ada sahabat ya lagi jalan sama Rasulullah, kemudian dilihatnya ada burung ya dengan anaknya. Ya iseng gitu kan, sahabat kemudian nangkap burung, nangkap anaknya 2, dibawa ya. Kemudian induk burungnya terbang gitu kan, putar-putar nyari-nyari gitu kan. Sampailah kemudian dekat Rasulullah gitu kan. Rasulullah nanya, ini siapa yang bikin burung ini sedih ya karena kehilangan anaknya. Nah, sahabat yang ngambil itu kemudian ngaku, saya Rasulullah. Lepasin, balikin anaknya lagi. Akhirnya dibalikin. Sampai seperti itu. Apalagi bab ketika menyembelih binatang itu ada adabnya, nggak boleh kemudian yang ngasah pisau di depan binatang yang mau disembelih. Kemudian kalau kurban itu ya nyembelihnya kita harus tutup, ya, jangan sampai dia ngelihat temannya disembelih. Di tempat saya itu kalau kurban ada panitia yang kita harus tugaskan untuk membuat penghalang ya, penghalang pandangan pakai terpal biasanya kita pegang, jadi pasti sembelih temannya yang lagi diikat itu dia nggak ngelihat, udah rebah baru kita lepas. Sampai seperti itu. Betapa Rasulullah SAW memiliki perasaan kasih yang luar biasa dan begitu halus. Dan banyak lagi ya kalau kita mau ungkap di dalam banyak riwayat bagaimana Rasulullah SAW mengedepankan sifat rahmah ya, kasih sayang kepada makhluk Allah yang lain. Nah, ibrahnya ya, hikmahnya adalah ya, kepada binatang saja, kepada tanaman saja Rasulullah SAW begitu kasihan, begitu pengasih, ya, begitu perhatian, menjaga, melindungi, apalagi kepada manusia, apalagi kepada umatnya. Nah, ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa kita ya, ketika berinteraksi dengan sesama manusia ya tentu derajatnya lebih-lebih lagi gitu kan ya, kepada sesama makhluk Allah yang lain saja kita harus berbuat baik, apalagi ini adalah sesama manusia, yang manusia ini Allah berikan tugas yang besar ya. Amanah yang besar itu menyembah Allah. Maka tentu kita juga harus lebih baik lagi. Makanya kemudian di dalam hal ini ya, syiar yang dikedepankan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, kepada kita adalah kasih sayang, keadilan, murah hati, bersabar terhadap gangguan, ya. Mudah dalam menjual, mudah pula dalam membeli, nggak nyusahin itu kan kalau bisnis ya, nggak nipu gitu. Kadang-kadang saya sedih juga ya, ada orang-orang Islam ya kemudian tega ya menipu saudara-saudara muslimnya dalam bisnis. Dibikin perumahan gitu ya, ditulis ya perumahan syariah gitu, tahu-taunya duitnya dibawa kabur ya, rumah yang nggak jadi gitu ya, duitnya dibawa kabur. Yang ditipu orang Islam, yang nipu orang Islam juga. Kadang-kadang saya sedih ya. Banyak kasus-kasus developer syariah yang bodong ya, udahlah pakai kedok agama lalu kemudian menyusahkan orang-orang Islam. Ya Rasulullah jangankan kepada manusia, kepada binatang pun nggak menyusahkan gitu kan, nggak suka ngelihat binatang susah. Ya apalagi ini orang. Ini tobatlah ya bagi mereka yang hidupnya dari menipu ya, menipu orang-orang Islam. Banyak kasusnya yang suka saya dengar ini. Karena memang orang-orang yang baik itu mudah ditipu gitu. Saking sangka baiknya bagus, husnuzon kepada sesama itu bagus, sehingga orang-orang yang di hatinya ada penyakit ya, senang nipu. Ini kita harus paham.
berat itu nanti ya hisabnya di akhirat. Padahal kita pengen hisab kita di akhirat ringan. Ya, syiar Rasulullah juga adalah apa? Mudah dalam menagih utang. Rasulullah tuh dalam riwayatnya kan kalau yang udah jatuh tempo kemudian ditagih, orang bilang minta tempo lagi ya kasih aja. Sampai kalau dia nggak bisa bayar sudah diikhlaskan. Gitu. Kalau sanggup begitu kita luar biasa. Gitu. Menerapkan akhlak mulia ya kepada umatnya, kepada sesama. Ya, membuka potensi kebaikan dan menutup potensi keburukan. Makanya ada hadis kan ya, menyingkirkan duri di jalanan itu sedekah. Ya, artinya kan menutup pintu keburukan. Nah, kita kalau berakhlak seperti itu, maka yakinlah ya apa yang dijanjikan Rasulullah, khairun nas, punya derajat sebagai manusia yang paling baik ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita disebut sebagai manusia paling baik ya tentu pahalanya luar biasa. Kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita banyak ya, karena kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita selama ini mengharapkan kebaikan dari Allah dalam urusan rezeki, dalam urusan keluarga, dalam urusan menuntut ilmu, belajar gitu kan. Kita minta kebaikan dari Allah kan. Ya, doa kita gitu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka supaya doa itu terwujud ya, menjadi kenyataan dalam kehidupan kita, maka jadilah pribadi yang ya, mengedepankan ihsan, kebaikan, rahmah kepada siapapun, bahkan kepada hewan, binatang ya, kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat Dream ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.